Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di video kali ini saya akan membagikan tentang tanda-tanda ketika rezeki Anda atau rezeki kita ditutup oleh orang lain melalui media sihir. Tidak bisa kita pungkiri bahwa ilmu sihir di dunia ini memang ada. Sebab hal seperti ini pun sudah ada bahkan sejak dari zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, dan hingga sekarang pun masih terus berkembang. Apalagi di negara kita, sihir ini punya berbagai macam nama. Ada yang menyebutnya guna-guna, santet, jampi, teluh, tenung, gendam, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun pernah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'syam, sehingga kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu sering menghayalkan suatu perbuatan padahal beliau tidak mengerjakannya hingga beliau pun jatuh sakit. Kemudian dikarenakan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Falaq, surat An-Nas, yaitu sebagai obat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sihir adalah suatu ilmu hitam yang dikirimkan untuk mengelabui atau mencelakai orang lain, dan ini akan menimbulkan dampak atau efek yang beraneka ragam, seperti sakit, sering sial, rezekinya seperti tertutup, yang mana sebelumnya usahanya lancar tapi tiba-tiba menjadi sepi. Bahkan dampak terkena sihir ini juga bisa berakibat pada kematian, kebencian, gairah, syahwat, perselingkuhan, serta bahkan perceraian. Kita mengetahui bahwa perkara jodoh, rezeki, dan maut memang mutlak rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa rezeki seseorang bisa saja dihalang-halangi oleh orang lain dengan cara gaib, yaitu melalui ilmu hitam ataupun ilmu sihir. Lantas apa sajakah tanda-tanda atau ciri-ciri bahwa rezeki kita sedang ditutup oleh orang lain dengan secara gaib melalui ilmu hitam atau ilmu sihir? Silakan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap supaya tidak gagal paham insya Allah. Tanda yang pertama adalah kita sering tersaingi bahkan dengan orang yang kemampuannya di bawah kita. Misalnya dalam sebuah pekerjaan, kita merasa mampu untuk menangani sebuah tanggung jawab baru yang lebih besar, atau kenaikan pangkat karena prestasi kita selama ini, namun yang dipilih justru orang yang kemampuannya di bawah kita. Dan bahkan itu tidak hanya terjadi satu kali saja, bahkan sampai berkali-kali selama karir kita. Kemudian tanda yang kedua adalah cenderung merasa sial.
Hal ini terjadi karena di dalam diri ini selalu berpikiran merasa sial. Jadi jika di dalam diri ini punya pemikiran yang selalu merasa sial, maka pada akhirnya itu akan menjadi kesialan yang betul-betul terjadi dalam hidupnya. Yang ketiga, sering merasa ragu-ragu. Jadi kita sering merasa ada keraguan pada diri kita, yaitu ketika kita akan melangkah maupun akan beraktivitas. Yang keempat, sering sakit-sakitan. Jika sering sakit-sakitan dan ternyata sudah diperiksa secara medis tapi penyakitnya tidak ada, hal tersebut bisa dikaitkan dengan hal yang gaib ataupun terkait dengan mental. Bisa jadi karena ada orang yang menutup pintu rezeki kita sehingga kita sering mengalami sakit-sakitan. Yang kelima, selalu merasa cemas dan khawatir. Jika dalam keseharian kita selalu merasa cemas dan khawatir, ini merupakan salah satu tanda ataupun ciri jika rezeki kita ditutup oleh orang lain yang tidak menyukai kita, yang dilakukan melalui sihir ataupun ilmu hitam. Yang keenam, sering merasa terhakimi. Jadi kita sering merasa bahwa diri ini dihakimi oleh banyak orang, padahal sebenarnya tidak ada yang menghakimi kita. Yang ketujuh, sering merasa malas untuk beribadah maupun beraktivitas. Akibat dari rasa malas, sehingga rasa percaya diri kita pun menurun, yang kemudian timbul rasa malas untuk beribadah dan beraktivitas, sehingga mengakibatkan diri kita tidak produktif. Bahkan kadang kita hanya ingin lebih banyak tidur ketimbang aktif untuk beraktivitas. Yang kedelapan, sering merasa minder. Sebelum melakukan sesuatu, diri ini selalu merasa minder, sehingga untuk melakukan sesuatu tersebut yang ada hanya malas, malas, dan malas. Yang kesembilan, dalam rumah tangga sering merasa tidak nyaman. Hal ini kehidupan rumah tangga yang sedang dijalani tidak ada rasa nyaman-nyamannya sama sekali, tidak tentram, bahkan ada saja yang salah. Masalah kecil jadi besar hingga akhirnya menjadi pemicu pertengkaran. Yang kesepuluh, rezekinya selalu habis. Rezeki yang didapatkan selalu habis dan tidak tahu itu dihabiskan untuk apa. Atau misalnya pemasukannya lancar, tapi uangnya keluar habis tidak jelas. Yang ke-11, sering mimpi buruk. Karena mimpi itu akan membuat hidup kita menjadi merasa tidak nyaman. Hal ini terjadi karena pikiran kita ini sudah terkena duluan, yaitu dikacaukan, dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan media-media jin atau makhluk halus yang memiliki energi negatif. Yang ke-12, bagi pedagang maka jualannya menjadi kurang laku. Berdagang seharian tapi tidak ada yang beli. Kalaupun laku, yang membeli itu saja. Dan kalaupun ada orang yang datang, dia pun tidak betah karena lapak jualan kita terlihat di mata orang ditutup atau bahkan tidak buka, padahal lapak kita itu buka. Kemudian yang ke-13, ada hewan yang datang dan tidak masuk di akal pikiran kita. Contohnya tiba-tiba ada binatang yang masuk di sekitar tempat tinggal kita, seperti ular, kalajengking, kaki seribu, lipan, lintah, burung, atau bahkan kelelawar, padahal rumah kita atau tempat kita jauh dari rawa-rawa atau bahkan hutan ataupun lingkungan yang dimana binatang-binatang itu sering tinggal. Hal ini merupakan tanda bahwa orang mungkin tidak menyukai kita dan telah menyuruh binatang tersebut untuk mengirimkan sihir kepada usaha kita ataupun ke rumah kita dengan tujuan untuk menutup rezeki kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sering-seringlah membaca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya.
Kemudian setelah doa tadi bacalah ayat kursi, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas setiap pagi dan malam ketika hendak tidur. Juga secara rutin bacakan di dalam air putih 1 gelas. Bacakan ayat dan surat tadi, lalu cipratkan ke setiap sudut di rumah kita. Insya Allah segala hal gangguan gaib maupun jin yang berdampak negatif kepada rumah dan keluarga kita akan sirna atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.